Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Purnama. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model-model kurikulum yang telah saya kumpulkan materinya dalam suatu PowerPoint ini. Baik, kita langsung saja ke materi intinya. Menurut Sukmadinata tahun 2009, minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum subjek akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat ada kurikulum kompetensi. Baik, kita langsung saja ke kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Kurikulum subjek akademis ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, bahwa semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya telah ditemukan oleh para ahli di masa lalu. Terus ada pun beberapa pola organisasi ini atau materi pelajaran dalam kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting ini menurut Sukmadinata tahun 2009 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada correlate curriculum. Pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Kemudian ada unfied atau concentrate curriculum, yaitu pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga ada integrate curriculum, yaitu dalam pola yang terintegrate, warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak terlihat lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, ataupun segi kehidupan tertentu. Dan yang keempat yaitu problem solving curriculum. Pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kemudian model kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik ini menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual atau kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Dan kurikulum humanistik ini menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian model yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan instruksional. Kurikulum rekonstruksi sosial ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lainnya. Namun, isi dan bentuk-bentuknya itu berbeda. Setiap tahun, program pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan utama dari rekonstruksi sosial ini adalah menghadapi para peserta didik dengan tantangan, ancaman, hambatan ataupun gangguan yang biasa dihadapi manusia dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana umumnya. Kemudian ada yang terakhir yaitu model kurikulum kompetensi. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan kompetensi menjadi suatu keharusan. Setiap orang dituntut kompeten di bidangnya masing-masing. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Itu menurut Depdiknas tahun 2004. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulumnya, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan penguatan ilmu tersebut, melainkan pada penguasaan kompetensinya. Suatu kompetensi yang benar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih spesifik dan menjadi perilaku yang dapat diamati ataupun diukur. Baik, demikian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.